Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Kelompok kami yang terdiri dari saya, Wahyu Milia Wulandari, kemudian ada Khairi Suri Maharani, ada Laila Nuzila Turiski, ada Rizka Uzi Nur Yulianisi, ada Indah Nurandini, dan yang terakhir ada Siti Inayatun Naimah. Yang pertama, mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau yang disingkat dengan SAPP adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, baik aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR maupun berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat. Yang selanjutnya itu ada ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain, yang pertama, sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Yang kedua, sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable, artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang ketiga, sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairi. Baik, selanjutnya saya Khairi Suri Maharani akan menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi yang melatar belakangi perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia itu adalah karena diundangkannya 3 paket keuangan negara. Lalu ada beberapa faktor penting yang menjadi pendorong perkembangan dari akuntansi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama adalah ditetapkannya 3 paket undang-undang yang mengatur keuangan negara, yaitu pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang kedua adalah ditetapkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan antara keuangan pemerintahan pusat dan daerah, di mana pada pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari pemerintah, di mana pemerintahan itu sebagai penyusun sekaligus pemakai standar akuntansi pemerintah. Dengan diundangkannya tiga paket keuangan negara yang tadi mendorong birokrat untuk serius menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarana. Lalu yang keempat ada dari masyarakat berupa LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD. Yang kelima ada faktor dari akademisi, kaitannya dengan penyiapan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan. Lalu yang keenam ada dari dunia internasional berupa lender dan investor, di mana lender itu yaitu World Bank ADB dan JPIC dari lembaga internasional. Yang terakhir ada dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD diperiksa oleh BPK, sehingga untuk mengeluarkan opini BPK itu perlu
standar akuntansi pemerintah yang dapat diterima secara umum. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pengembangan sistem akuntansi pemerintah. Pengembangan dan implementasi sistem akuntansi pemerintah dapat kita telusuri sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 476 KMK tahun 1991 pada tanggal 21 Mei 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan PMK nomor 171 PMK nomor 5 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Meskipun ada perbaikan dalam akuntansi pemerintah seperti yang telah disebutkan, penyempurnaan yang bersifat mendasar belum pernah dilakukan dan sistem tersebut mempunyai kelemahan. Kelemahannya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan pelaksanaan anggaran terpisah-pisah dan tidak terpadu karena berdasarkan sistem tata buku tunggal atau single entry bookkeeping. Yang kedua, pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya untuk memantau dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran saja. Yang ketiga, pada akuntansi aset tetap tidak terintegrasi dengan keuangannya dan perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tidak dibedakan secara tegas antara belanja modal dan belanja operasional. Yang keempat, tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintah untuk menjaga kewajaran dan keseragaman perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Lanjut pada slide selanjutnya, ada dasar hukum sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama ada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000, khususnya bab 6 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Yang kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 91 PMK nomor 6 tahun 2007 tentang bagan akun standar. Yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171 PMK nomor 5 tahun 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Yang kelima ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 PMK nomor 6 tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahantanganan BMN. Yang ke-6 ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 PMK 06 tahun 2007 tentang penatausahaan BMN. Selanjutnya ada PMK nomor 2 PMK 06 tahun 2008 tentang penilaian BMN. Lalu ada KMK nomor 31 KM nomor 6 tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian wewenang pengelolaan BMN. Dan terakhir ada PMK nomor 29 PMK 06 tahun 2010 tentang penggolongan dan kodifikasi BMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ozi dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang sistem akuntansi pemerintahan pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pusat dibagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi pusat terdiri dari sistem akuntansi umum dan sistem akuntansi kas umum negara, sedangkan sistem akuntansi instansi dibagi menjadi dua, yaitu sistem akuntansi keuangan dan sistem manajemen akuntansi barang milik negara. Selanjutnya, sistem akuntansi pusat itu
Pengertiannya adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sistem akuntansi pusat dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan Dirjen Pembendaharaan. Sistem akuntansi pusat terdiri Sakun atau Sistem Akuntansi Kas Umum Negara dan SAU atau Sistem Akuntansi Umum. Sistem akuntansi umum atau SAU adalah subsiap atau sistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan realisasi anggaran pemerintahan pusat dan neraca, sedangkan Sakun atau sistem akuntansi kas umum negara adalah subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kas umum negara, yang selanjutnya disebut neraca kun. Selanjutnya adalah sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara atau lembaga siap atas sistem akuntansi pusat dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan Dirjen Pembendaharaan. Sistem akuntansi instansi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga dan menghasilkan laporan barang milik negara. Sistem akuntansi instansi terdiri dari SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan dan SIMAK BMN atau Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara. SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan menghasilkan laporan keuangan instansi, sedangkan SIMAK BMN atau Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara menghasilkan dokumen atau tugasnya mengelola dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun laporan dan neraca BMN atau barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Untuk melaksanakan sistem akuntansi instansi, dibentuklah unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu Sistem Akuntansi Instansi atau SAI. Unit akuntansi keuangan terdiri atas, yang pertama ada unit akuntansi pengguna anggaran, yang kedua unit akuntansi pembantu pengguna anggaran S1, yang ketiga unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, dan yang terakhir unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Lalu untuk unit akuntansi barang terdiri atas unit akuntansi pengguna barang, yang kedua unit akuntansi pembantu pengguna barang S1, yang ketiga, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, dan yang terakhir, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Berikut ini adalah gambar organisasi pengelolaan keuangan pemerintah. Berkaitan dengan akuntabilitas dan keakuratan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, sistem pengendalian intern memberikan peranan pengendalian untuk pengelolaan aplikasi dan sistem informasi. Pengelolaan aplikasi dan sistem informasi ini meliputi pengelolaan dan pemrosesan dokumen sumber dari bahan mentah menjadi laporan keuangan yang lengkap, baik itu data dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Nah, dalam membuat laporan keuangan, pemerintah pusat dibentuk dengan sistem akuntansi pemerintah pusat. Pembentukan sistem akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang format isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terdapat database keuangan yang lengkap, dapat dilakukan audit, serta mengikuti akuntansi yang diakui oleh seluruh dunia. Sistem akuntansi pemerintah atau SIAP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berjenjang.
dimulai dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari sistem akuntansi umum, sistem akuntansi kas umum negara, dan sistem akuntansi umum. Sistem akuntansi kas umum negara menghasilkan laporan arus kas dan neraca umum negara, serta sistem akuntansi umum menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca sistem akuntansi umum. Untuk sistem akuntansi instansi dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan SAI secara berjenjang dengan membentuk unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau UAKPA. Unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau UAPPAW. Unit akuntansi pengguna anggaran eselon 1 atau UAPPA-EI E1 dan unit akuntansi pengguna anggaran atau UAPA. Di samping membentuk unit akuntansi anggaran, dibentuk juga unit akuntansi pengelola barang. Sistem akuntansi instansi menghasilkan laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, berkaitan dengan akuntabilitas dan keakuratan laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP, sistem pengendalian intern memberikan peranan pengendalian untuk pengelolaan aplikasi dan sistem informasi. Pengelolaan aplikasi dan sistem informasi meliputi pengelolaan dan pemrosesan dokumen sumber dari bahan mentah menjadi laporan keuangan yang lengkap, baik itu data dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Nah, dalam membuat laporan keuangan pemerintahan pusat dibentuk dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat. Pembentukan sistem akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang format isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat database keuangan yang lengkap, dapat dilakukan audit serta mengikuti akuntansi yang diakui oleh seluruh dunia. Sistem akuntansi pemerintah atau SIAP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berjenjang, dimulai dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sistem akuntansi instansi atau SAI dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan SAI secara berjenjang dengan membentuk unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, unit akuntansi pengguna anggaran eselon 1, dan unit akuntansi pengguna anggaran. Di samping membentuk unit akuntansi anggaran, dibentuk juga unit akuntansi pengelola barang. Dengan menggunakan beberapa sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, yang perlu diperhatikan tentang keandalan data tersebut adalah data yang tertera di dalam LKPP tersebut. Keandalan data yang ada dapat dilakukan saling antar data, baik secara vertikal dan horizontal dengan cara melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi horizontal adalah rekonsiliasi yang dilaksanakan akuntansi umum atau SAU dengan sistem akuntansi instansi. Yang bertahap, maksudnya rekonsiliasi tingkat pertama dilakukan antara unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN sebagai kuasa bendahara umum negara. Selanjutnya, rekonsiliasi tingkat eselon 1 dan tingkat kementerian. Untuk rekonsiliasi vertikal dilakukan antara entitas akuntansi dalam pantaran yang sejajar. Nah, untuk mendukung semua sistem akuntansi ini, maka pengendalian intern dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku institusi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan laporan keuangan pemerintah pusat perlu dimaksimalisasi pengawasan dan pengendalian dalam pembuatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pengendalian yang dilaksanakan adalah pengendalian hard copy atau dokumen sumber dan soft copy atau aplikasi. Dan manfaat pengendalian ini dapat mengurangi data suspend LKPP serta mengetahui dengan pasti dalam penerapan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan LKPP. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.